Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Rizky Septiadi dari kelas MJ4E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan tema kalau saya menjadi manajer. Pada tugas ini saya memilih UMKM The Besto sebagai perusahaannya. Pengenalan perusahaan. Saya adalah manajer The Besto. The Besto merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utama berupa ayam goreng crispy, burger, kentang goreng, nasi, minuman, dan berbagai menu lainnya. Selama ini, The Besto dikenal sebagai restoran cepat saji dengan harga yang terjangkau sehingga mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Target pasar kami cukup luas, melalui dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Salah satu keunggulan The Besto adalah harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan beberapa restoran cepat saji lainnya. Namun tetap menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Saat ini The Besto telah memiliki banyak cabang di berbagai daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang bisnis yang besar. Namun di balik perkembangan tersebut, kami juga menghadapi beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan agar perusahaan tidak mampu berkembang. Permasalahan yang sedang dihadapi sebagai manajer, saya melihat bahwa kondisi bisnis saat ini tidak semudah beberapa tahun yang lalu. Penjualan di beberapa cabang mulai mengalami penurunan. Walaupun pelanggan masih banyak datang, jumlah transaksi tidak lagi setinggi sebelumnya. Setelah saya melakukan evaluasi, saya menemukan beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah kompetitor. Saat ini banyak restoran ayam goreng baru bermunculan. Bahkan UMKM kecil pun mampu bersaing karena aktif melakukan promosi melalui media sosial dan aplikasi pesan antar. Permasalahan kedua adalah kenaikan harga bahan baku. Harga ayam, minyak goreng, tepung, hingga bahan kemasan terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi semakin tinggi. Permasalahan ketiga adalah promosi digital yang belum maksimal. Saat ini masyarakat lebih banyak mencari informasi melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Jika perusahaan tidak aktif melakukan promosi, maka produk akan kalah dikenal dibandingkan pesaing. Permasalahan berikutnya adalah perubahan perilaku konsumen. Saat ini pelanggan lebih menyukai promo, diskon, paket hemat, serta pelayanan yang cepat. Jika perusahaan tidak mampu mengikuti perubahan tersebut, pelanggan akan membeli produk dari tempat yang lain. Sebagai manajer, saya tidak bisa membiarkan kondisi ini berlangsung terus-menerus karena akan berdampak. Analisis menggunakan konsep ekonomi manajerial. Untuk mengambil keputusan yang tepat, saya menggunakan beberapa konsep dalam ekonomi manajerial. Yang pertama, konsep permintaan dan penawaran. Saya melihat bahwa permintaan terhadap produk The Besto mulai mengalami penurunan karena semakin banyaknya pilihan yang tersedia di pasar. Di sisi lain, penawaran dari para pesaing justru meningkat. Mereka menawarkan produk yang hampir sama dengan harga yang kompetitif serta promo yang lebih menarik. Artinya, perusahaan harus mampu meningkatkan nilai yang diterima pelanggan agar permintaan terhadap produk The Besto kembali meningkat. Kedua, elastisitas permintaan. Saya juga menganalisis elastisitas permintaan. Sebagai besar pelanggan The Besto merupakan masyarakat yang cukup sensitif terhadap harga. Ketika harga naik meskipun hanya sedikit, sebagian pelanggan mulai perbandingan dengan produk kompetitor. Karena itu, saya menyimpulkan bahwa perusahaan tidak bisa terus-menerus menaikkan harga sebagai solusi kenaikan biaya produksi. Sebaliknya, perusahaan harus memberikan nilai tambah melalui kualitas produk, pelayanan serta promo yang menarik sehingga pelanggan tetap merasa puas. Yang ketiga, analisis biaya produksi. Selanjutnya saya melakukan analisis terhadap biaya produksi. Saya menemukan bahwa biaya terbesar berasal dari bahan baku ayam, minyak goreng, bumbu, kemasan,
serta biaya operasional seperti listrik dan gaji karyawan. Jika perusahaan tidak mengendalikan biaya tersebut, maka keuntungan akan semakin menurun. Namun, saya juga menyadari bahwa penghematan tidak boleh dilakukan dengan cara menurunkan kualitas makanan, karena hal tersebut justru akan membuat pelanggan kecewa. Oleh karena itu, efisiensi harus dilakukan secara cermat, misalnya melalui pengelolaan stok yang lebih baik, mengurangi pemborosan bahan baku, dan mencari pemasok yang menawarkan harga lebih kompetitif. Yang keempat, analisis persaingan pasar. Saya juga melakukan analisis terhadap kondisi persaingan. Saat ini The Besto tidak hanya bersaing dengan restoran besar, tetapi juga dengan UMKM lokal yang menawarkan produk serupa. Banyak pesaing memberikan promo beli satu gratis satu, potongan harga hingga gratis ongkos kirim melalui aplikasi pesan antar. Apabila perusahaan tidak memiliki strategi yang berbeda, maka pelanggan akan semakin mudah berpindah kompetitor. Karena itu, perusahaan harus memiliki keunggulan yang jelas, baik dari segi rasa, pelayanan, kebersihan, maupun pengalaman pelanggan. Kelima, pengambilan keputusan berdasarkan data. Saya sebagai manajer percaya bahwa keputusan bisnis harus berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Saya akan menganalisis menu yang paling laris, jam operasional dengan penjualan tertinggi, cabang yang mengalami penurunan penjualan, serta masukan dari pelanggan. Melalui data tersebut dapat menentukan strategi yang lebih tepat, sehingga keputusan diambil memiliki risiko yang lebih kecil. Keputusan yang saya ambil sebagai manajer berdasarkan hasil analisis tersebut, saya mengambil beberapa keputusan. Keputusan pertama adalah meningkatkan promosi digital. Saya akan membentuk tim pemasaran digital yang fokus membuat konten menarik di Instagram, TikTok, Facebook, dan platform lainnya. Konten tidak hanya berupa iklan, tetapi juga video proses memasak, testimoni pelanggan, promo, dan aktivitas di setiap cabang. Keputusan kedua adalah membuat program promo yang lebih menarik. Saya akan menghadirkan paket hemat untuk pelajar dan mahasiswa, promo makan siang, promo akhir pekan, serta program loyalitas bagi pelanggan tetap. Dengan adanya promo tersebut, saya berharap jumlah transaksi dapat meningkat. Keputusan ketiga adalah melakukan inovasi produk. Saya akan mengevaluasi menu yang kurang diminati dan menggantinya dengan menu baru yang sesuai dengan tren pasar. Inovasi harus terus dilakukan agar pelanggan tidak merasa bosan. Keputusan keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Saya akan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan mengenai pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan baik biasanya akan datang kembali, bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Keputusan kelima adalah melakukan efisiensi biaya operasional. Yang saya akan memperbaiki sistem pengelolaan stok agar tidak terjadi pemborosan. Saya juga akan bekerja sama dengan pemasok yang mampu memberikan kualitas baik dengan harga yang lebih kompetitif. Keputusan keenam adalah memperkuat kerjasama dengan aplikasi pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Saat ini sebagian besar pelanggan lebih memilih membeli makanan secara online. Karena itu, perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik melalui platform digital. Alasannya saya memilih keputusan tersebut. Saya memiliki strategi tersebut karena menurut saya keputusan ini memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Promosi digital yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek The Besto, promo yang menarik mampu meningkatkan jumlah pembelian, inovasi produk membuat pelanggan memiliki alasan untuk kembali membeli. Efisiensi biaya akan meningkatkan keuntungan perusahaan tanpa mengurangi kualitas produk. Pelayanan yang baik akan meningkatkan keputusan pelanggan sehingga mereka menjadi pelanggan tetap. Sedangkan pemanfaatan aplikasi pesan antar akan memperluas jangkauan pasar tanpa harus membuka banyak cabang baru. Dengan kombinasi strategi tersebut, saya yakin perusahaan dapat meningkat penjualan sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan. Keputusan yang saya ambil adalah meningkatkan promosi digital,
membuat program promo, melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan efisiensi biaya, dan memperkuat kerjasama dengan layanan pesan antar. Saya yakin langkah-langkah tersebut akan membantu meningkatkan penjualan, menjaga kepuasan pelanggan, memperkuat dan daya saing perusahaan, serta meningkatkan keuntungan